Fisiologi Sarjana Terapan Kebidanan dari kelas 1A kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi dan ukuran dari kepala janin dan panggul. Anggota dari kelompok kami yaitu ada yang pertama Nurul Oktavia Kartika Murti Wijayanti NIM 007. Saya sendiri Renatcha Salsabila dengan NIM 021. Saya Salsabila Balkis Nur Aini dengan NIM 022. Saya Gading Widinatias Prasasti NIM 034. Saya Maulidia Miranda NIM 041. Pertama, kita akan mempelajari tentang anatomi kepala janin. Nah, bagian ini merupakan bagian yang paling penting karena dalam persalinan besar kepala bayi dengan panggul ibu perbandingannya harus pas. Nah, hal ini yang sangat menentukan. Apabila kepala bayi itu bisa keluar melalui jalan lahir, maka bagian-bagian yang lain bisa melalui jalan lahir dengan mudah. Oleh karena itu, kita sebagai seorang bidan harus memahami dan belajar dengan seksama anatomi, fisiologi, serta ukuran kepala dan panggul ibu. Lalu yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian kepala. Yang pertama ada bagian muka. Bagian muka ini terdiri dari yang pertama ada tulang hidung atau os nasal di sebelah sini. Ini tulang hidung. Lalu yang kedua ada tulang pipi atau os zygomatikum, itu ada 2 buah, ada di bagian dekstra atau kanan dan di bagian sinistra atau kiri. Lalu yang ketiga ada tulang rahang atas atau os maksimal, ada di sini, di bagian dekstra juga ada di bagian sinistra, di bagian sini, bagian atas. Lalu yang terakhir ada tulang rahang bawah atau os mandibular, ada di bagian sini. Di bawahnya os maksimal. Nah, lalu bagian yang kedua ada bagian tengkorak. Bagian ini merupakan bagian yang terpenting pada persalinan karena biasanya bagian tengkoraklah yang paling depan atau yang paling bawah. Adapun bagian tengkorak ini terdiri dari yang pertama ada tulang dahi atau os frontalis di sebelah sini. Ada 2 di mana os frontalis kanan dan kiri itu dipisahkan oleh sutura. Lalu yang kedua ada tulang ubun-ubun atau kita bahasa ilmiahnya ada os parietal, itu ada di sebelah sini. Dekstra dan sinistra, nanti di tengah-tengahnya ada sutura. Lalu nomor 3 ada tulang pelipis atau os temporalis, ada di atas telinga sini, bagian dekstra dan bagian sinistra sini. Dan yang terakhir itu ada tulang belakang kepala atau os occipital, ada di bagian sini. Nah, pada persalinan tulang-tulang bagian muka itu melekat dengan erat satu sama lain. Tulang-tulang muka ini berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Beda halnya dengan tulang-tulang bagian tengkorak tadi yang agak lemah hubungannya. Lalu juga antara tulang-tulang tersebut di atasnya terdapat sela otak atau sutura yang tadi ada di antara os frontal sama os parietal. Pada janin, sutura ini memungkinkan adanya pergeseran. Apabila kepala anak tertekan, maka tulang yang satu akan bergeser di bawah kedua tulang ubun-ubun. Sutura dan ubun-ubun itu penting sekali diketahui untuk menentukan letak kepala pada saat persalinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sutura. Jadi, sutura itu yang menyambungkan tulang-tulang tengkorak. Di sini saya akan menjelaskan sutura pada bagian belakang terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah saya tunjuk ini merupakan sutura lamboidea yang merupakan penghubung antara os occipitalis dan kedua os parietal yang ini. Jadi merupakan penghubung antara os occipitalis dan kedua parietal yang ini. Setelah itu yang merupakan sutura utama. Ini merupakan sutura utama. Sutura utama pembagi antara kedua os parietal, kanan dan kiri, kanan dan kiri. Yang merupakan sutura sagittalis. Di sini saya akan menjelaskan tentang ubun-ubun. Jadi, ubun-ubun sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Ubun-ubun besar ini pada saat bayi dia bisa berdenyut. Nah, dan ini menjadi indikator seorang bayi
mengalami dehidrasi atau tidak. Jadi, kalau misalnya terlihat cekung, berarti kemungkinan dehidrasi. Tetapi, kalau bentuknya rata sama dengan tulang tengkorak, itu kemungkinan kondisinya memang baik. Nah, kemudian untuk ubun-ubun besar ini, dia akan menutup saat seorang anak itu mulai berusia 18 bulan sampai 3 tahun. Ini berangsur-angsur menutup dan tidak bisa diraba lagi denyutannya. Ubun-ubun besar itu tersusun atas 4 sutura. Yang pertama, sutura frontalis terdapat di sini. Sutura frontalis yang di depan sini. Kemudian yang kedua, sutura coronalis. Sutura coronalis terdapat di sini, kanan maupun kiri. Dan yang terakhir yaitu sutura sagittalis, terdapat di belakang sini. Jadi di sini yang frontalis, di sini yang coronalis, dan di sini yang sagittalis. Bentuknya itu menyerupai kepala panah. Sudut depan yang runcing menunjuk ke bagian muka anak atau janin, sedangkan sudut belakangnya itu tumpul. Selanjutnya, yang kedua, fonticulus minor atau ubun-ubun kecil, atau disebut juga dengan fonticulus posterior. Ubun-ubun kecil ini bukan merupakan lubang besar pada tengkorak, tetapi tempat di mana 3 sutura bertemu. Selanjutnya yang kedua yaitu fonticulus minor atau ubun-ubun kecil, atau sering disebut juga dengan fonticulus posterior. Ini bukan merupakan lubang besar pada tengkorak, melainkan tempat di mana 3 sutura bertemu. Nah, ubun-ubun kecil ini tersusun antara atas pertemuan sutura lamboidea dan sagittalis. Nah, yang belakang ubun-ubun kecil, pertemuan antara kedua sutura lamboidea sebelah kanan dan kiri, dan sutura sagittalis yang ini. Jadi yang lamboidea itu yang kanan kiri ini, kanan dan kiri, dan sutura sagittalis yang di tengah ini. Nah, jadi secara keseluruhan, kalau yang tadi kan sudah saya jelaskan tentang ubun-ubun besar. Nah, kalau yang ubun-ubun kecil ini bisa lebih cepat menutupnya. Nah, kalau yang ubun-ubun kecil tadi itu kan bisa lebih cepat menutupnya. Nah, kira-kira itu ubun-ubun dan sela-sela itu baru akan tertutup ketika anak sudah berusia 1,5 hingga 3 tahun. Baru nantinya akan menutup. Jadi itu semua tergantung pada anaknya. Selanjutnya kita akan menjelaskan ukuran muka belakang pada bayi. Yang pertama ada dimensi suboccipita pragmatica yang dimulai dari ukuran dari verumen magnum ke ubun-ubun besar. Verumen magnum itu adalah ini yang saya tunjukkan, sampai ke ubun-ubun besar. Ubun-ubun besar di sini. Nah, ukuran itu yang paling kecil itu antara 9,5. Jadi kita buktikan apakah sesuai. Ya, baik, ukurannya sesuai, yaitu 9,5 di dimensi suboccipita pragmatica. Nah, ukuran ini adalah ukuran muka belakang yang terkecil. Nah, jika dikatakan sebagai dimensi suboccipita pragmatica, itu kita bisa lihat di sini adalah tulang panggul dalam keadaan berbaring. Nah, jika dikatakan dimensi suboccipita pragmatica itu jika kepala bayi itu keluarkan. Nah, itu sampai sini. Nah, ini tuh disebut dengan dimensi suboccipita pragmatica. Selanjutnya, dimensi yang kedua adalah dimensi suboccipito frontalis, di mana ukurannya dari verumen magnum, yaitu yang berada di sebelah sini, dan ke pangkal hidung. Pangkal hidung itu di sini. Jadi itu kira-kira itu ukurannya itu 11 cm. Nah, kita coba sekarang mengukur dengan meter. Apakah sesuai? Apakah ini lebih? Ternyata ukurannya berbeda, yaitu
Di sini ukurannya sekitar 16 cm. Jadi ukuran pada dimensi suboccipitofrontalis itu kira-kira 11 cm sampai 16 cm. Nah, ukuran ini tuh melalui jalan lahir pada letak belakang kepala dengan fleksi yang sedang. Baik, selanjutnya ada dimensi fronto-occipitalis. Nah, dimensi ini dimulai dari pangkal hidung sini. Selanjutnya sampai ke titik yang terjauh pada belakang kepala. Sekitar sini ya. Di sini. Kita coba ukur. Di sini kita menunjukkan angka 13,5. Jadi ukuran dimensi fronto-occipitalis itu mulai dari 12 cm sampai 13,5 cm. Nah, ukuran ini melalui jalan lahir pada letak puncak kepala. Baik, selanjutnya ada dimensi mento-occipitalis. Nah, dimensi ini dimulai dari dagu ke titik yang terjauh pada belakang kepala. Ini adalah tulang dagu di sini sampai ke titik yang terjauh pada belakang kepala. Jadi sekitar sini ya, di sini. Ini kira-kira di sini sekitar 21 cm ya. Jadi ukuran dimensi mento-occipitalis itu kira-kira dimulai dari 13,5 cm sampai 21 cm. Nah, ukuran ini adalah ukuran terbesar dan biasanya tuh yang paling susah keluar dan melalui jalan lahir pada letak dahi. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah dimensi submentobregmatica. Nah, ini ukurannya dari bawah dagu, yaitu dari os hyoidea, dari sini. Nah, dari sini sampai ke ubun-ubun besar. Di sini. Kita coba ukur. Di sini kita menunjukkan ukuran di sini sekitar 11 cm. Jadi bisa dikatakan bahwa ukuran dimensi submentobregmatica itu dimulai dari 9,5 cm sampai 11 cm. Nah, ukuran ini tuh melalui jalan lahir pada letak muka. Jadi kita diperlihatkan dengan selanjutnya muka. saya akan menjelaskan mengenai ukuran melintang. Ukuran melintang ada dua, yaitu yang pertama adalah diameter biparietalis dan yang kedua adalah diameter bitemporalis. Diameter biparietalis adalah ukuran yang terbesar antara kedua os pariental. Jadi kedua os pariental. Selanjutnya kita ukur. Ukuran antara kedua os pariental yaitu 11 cm. Jadi bisa kita simpulkan bahwa diameter biparietalis adalah ukurannya di antara 9 cm sampai 11 cm. Selanjutnya adalah diameter bitemporalis. Diameter bitemporalis adalah jarak yang terbesar antara sutura koronaria kanan dan kiri. Sutura koronaria kanan dan kiri. Baik, kita ukur. Jarak terbesar antara sutura koronaria kanan dan kiri yaitu 10 cm. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jarak yang terbesar antara sutura koronaria kanan dan kiri yaitu 8 cm hingga 10 cm. Baik, selanjutnya ukuran lingkaran kepala. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama circumferentia suboccipitobregmatica, yang kedua circumferentia fronto-occipitalis, yang ketiga circumferentia mento-occipitalis.
circumferentia suboccipito bregmatica, dari tengkuk suboccipito dan puncuk kepala bregmatica di sini kira-kira ukurannya 32 cm. Coba kita hitung. Dari tengkuk sini di sini 29 cm. Jadi bisa disimpulkan bahwa suboccipito bregmatica lingkaran kecil kepala berkisaran 29 sampai 32 cm. Circumferentia fronto-occipitalis lingkaran sedang kepala berkisaran 34 cm. Dari sini sampai sini. Sini ya. Kita hitung. Di sini menunjukkan 30 cm. Bisa disimpulkan bahwa fronto-occipitalis berkisar antara 30 sampai 34 cm. Dan yang terakhir, circumferentia mento-occipitalis, lingkaran besar kepala, berkisar antara 35 cm. Coba kita hitung dari dagu sampai melewati telinga ya. Di sini 32 cm. 32 cm. Jadi bisa disimpulkan bahwa mento-occipitalis berkisar antara 32 cm sampai 35 cm. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian panggul. Bagian panggul dibedakan menjadi dua, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras itu dibentuk oleh tulang dan membentuk suatu corong. Bagian keras dibagi menjadi dua, yaitu pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor itu menopang sebagian isi dari abdomen dan pelvis minor sebagai kerangka untuk melindungi bagian-bagian organ internal. Panggul terdiri dari beberapa tulang, yaitu dua tulang pangkal paha atau os coxae, ini dan ini, dan satu tulang kelangkang os sacrum ini, dari sini sampai sini. Terdiri dari satu tulang tungging os coccygeus ini. Tulang pangkal paha berhubungan dengan tulang kelangkang atau sacrum. Tulang ini berhubungan dengan tulang sacrum dengan perantara persendian articulatio sacroiliaca. Sedangkan simfisis kanan dan simfisis kiri dihubungkan oleh simfisis pubis. Dan berhubungan pula dengan jaringan pengikat yang dari tulang kelangkang pergi ke tulang usus maupun tulang duduk. Os coxae terdiri dari 3 tulang pangkal paha, yaitu tulang usus atau os ilium ini, dan tulang dudu os ischium ini, dan tulang kemaluan os pubis ini. Terdiri atas 3 buah tulang yang berhubungan satu sama lain pada acetabulum. Acetabulum itu ini. Acetabulum ialah cawan untuk kepala tulang paha, caput femoris. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perhubungan tulang pangkal paha atau ossocyle. Dari permukaan belakang tulang kelangkang ke tulang kelangkang atau sacrum ke tulang usus itu disebut dengan ligamentum sacroiliaca posterior. Dari permukaan depan tulang kelangkang ke tulang usus
itu disebut dengan liga sacroiliaca anterior, liga iliolumbalis, dan liga sacroiliaca interosea. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhubungan tulang pangkal paha atau ossosai. Yang pertama adalah dari permukaan belakang tulang kelangkang atau sacrum ke tulang ossosai itu disebut dengan ligamentum sacroiliaca posterior. Dan dari permukaan depan tulang kelangkang ke tulang usus disebut dengan ligamentum sacroiliaca anterior, ligamentum iliolumbalis, dan ligamentum sacroiliaca interosea. Dan dari tulang kelangkang ke spina ischiadica ialah disebut dengan ligamentum sacrospinosum. Baik, selanjutnya dari tulang kelangkang atau tulang sacrum ke tuber ischiadica, yaitu yang di sini, itu disebut dengan ligamentum sacrotuberosum. Dan dari tulang pangkal paha kiri dan kanan dihubungkan dengan oleh symphysis pubis, yaitu yang di depan sini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tulang usus atau ossilium. Tulang usus itu merupakan tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dan belakang dari panggul. Dan batasan-batasannya merupakan pinggir tulang yang tebal yang disebut dengan crista iliaca. Dan ujung depan maupun ujung belakang dari crista iliaca menonjol disebut dengan spina iliaca anterior dan superior, dan spina iliaca posterior dan superior. Jadi yang spina iliaca anterior superior itu yaitu yang ini, dan yang spina iliaca posterior superior yaitu yang di sini. Baik, selanjutnya sedikit di bawah spina iliaca interior yang di sini terdapat tonjolan tulang yaitu spina iliaca anterior inferior, dan sebelah bawah spina iliaca posterior superior terdapat spina iliaca posterior inferior. Baik, pada ossilium terdapat jalur yaitu disebut dengan linea innominata atau linea terminalis yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil, yaitu linea innominata yang ada di sebelah sini, yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan bagian tulang duduk atau yang disebut dengan os ischium. Nah, tulang ini terdapat di sebelah bawah dari tulang usus. Ini tulang usus. Nah, jadi tulang duduk ada di sebelah sini. Nah, yang saya pegang saat ini adalah bagian dari tulang duduk. Nah, di bawah sini ada yang namanya tulang tuber ischiadica. Dan tulang ini itu adalah tulang yang menopang ketika kita berdiri. Selanjutnya, untuk bagian yang lingkaran ini, lubang lingkaran ini yang bolong-bolong, itu namanya occuratum operator. Selanjutnya, yang sebelah sini, nah ini adalah namanya acetabulum. Oke, selanjutnya adalah bagian terakhir dari oxae adalah os pubis, yaitu di bagian ini. Nah, os pubis kanan dan kiri itu dipisahkan yang namanya symphysis pubis. Nah, ini adalah symphysis pubis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tulang kemaluan atau os pubis. Nah, tulang ini terdapat di sebelah bawah dan depan dari tulang usus. Depan dan bawah dari tulang usus, jadi di sebelah sini. Dengan tulang duduk, tulang ini membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul yang dinamakan foramen obturator. Rangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut ramus superior ossis pubis. Di sini. Nah, selanjutnya bagian yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior ossis pubis di bagian bawah. Nah, ramus inferior kanan dan kiri membentuk arcus pubis, di sini. Baik, selanjutnya penjelasan tentang os sacrum atau tulang kelangkang. Tulang kelangkang atau tulang os sacrum berbentuk segitiga yang melebar di atas dan meruncit ke bawah. Ini melebar dan meruncit ke bawah.
Nah, terletak di sebelah belakang antara kedua pangkal paha. Terdiri atas 5 ruas tulang. Dan di sini tuh terdiri dari 5 ruas tulang yang senyawa. Di garis tengah terdapat deretan cuat-cuat duri yang biasanya disebut dengan crista sacralis. Ke atas os sacrum berhubungan dengan ruas kelima tulang pinggang yang ini. Nah, bagian atas dari sacrum yang mengadakan perhubungan ini menonjol ke depan dan disebut dengan promontorium. Nah, sedangkan ke samping os sacrum berhubungan dengan kedua tulang pangkal paha dengan perantaraan articulatio sacroiliaca. Yang ini perantaraan ini articulatio sacroiliaca dan ke bawah dengan tulang tungging atau yang sering disebut dengan os sosigis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tulang tungging atau os coccygeus atau biasa kita sebut dengan tulang ekor. Letaknya ada di bawah os sacrum. Di sini ini dinamakan os coccygeus. Berbentuk segitiga, ini segitiga yang terdiri atas 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Nah, pada persalinan ujung tulang ini dapat bergerak ke belakang sehingga menambah ukuran pintu bawah panggul. Saya akan menjelaskan tentang pintu atas panggul. Pintu atas panggul merupakan batas atas dari panggul kecil atau pelvis minor. Pintu atas panggul berbentuk bulat oval. Adapun batasannya ada promontorium di sebelah sini, lalu ada sayap sacrum di sebelah sini, lalu juga ada linea innominata atau linea terminalis di bagian sini, lalu ramus superior osis pubis di bagian sini, dan tepi atas simfisis di bagian sini. Nah, adapun ukuran yang ditentukan oleh pintu atas panggul itu ada 3. Yang pertama ukuran muka belakang, yang kedua ukuran melintang, dan yang terakhir ukuran serong. Ukuran muka belakang disebut juga dengan diameter antero-posterior, terkenal dengan nama conjugata vera. Nah, dari promontorium ini ke pinggir atas simfisis. Dan ukuran normalnya itu biasanya 11 cm. Ukuran yang terpendeknya itu adalah conjugata obstetrica. Dari promontorium ke simfisis beberapa milimeter di bawah tepi atas simfisis. Nah, biasanya conjugata vera ini tidak dapat diukur langsung, namun dapat diperhitungkan dari conjugata diagonalis atau dari promontorium ini ke tepi bawah simfisis pubis. Nah, tadi kan conjugata vera itu tidak dapat diukur, melainkan diperhitungkan dari conjugata diagonalis. Tapi nanti itu setelah diperhitungkan nanti dikurangi dengan 1,5. Berikut saya akan mengukur conjugata diagonalisis. Tadi sudah dijelaskan cara menghitungnya itu dari promontorium dari sini ke tepi bawah simfisis pubis. Jadi cara mengukurnya seperti ini. Yang nantinya hasil dari pengukuran ini dikurangi 1,5. Di sini saya mendapatkan hasil 12 dan nantinya dikurangi 1,5. Jadi hasil akhirnya 10,5. Di sini saya akan menjelaskan ukuran melintang. Ukuran melintang disebut juga diameter transversa, suatu ukuran terbesar antara linea innominata diambil tegak lurus pada conjugata vera. Linea innominata di sini dan di sini. Nilai normalnya adalah 12,5 cm. Sekarang saya akan menghitung. Bisa kita lihat di sini 13,5. Jadi kesimpulannya, ukuran melintang nilai normalnya kira-kira 12,5 sampai 13,5 cm. Dan kita akan mengukur ukuran melintangnya dari pertengahan ini, pertengahan acetabulum sini
ukurannya 12, ukurannya 13 cm. Baik, selanjutnya ada ukuran serong atau yang biasa kita sebut dengan diameter obliqua. Merupakan bagian yang dihitung dari artikulatio sacroiliaca yang berada di sini, yang merupakan hubungan antara os sacrum dengan os ilium ke tuberculum pubicum yang ada di bagian sini, yang panjangnya kira-kira 13 cm. Saya akan mengukurnya dengan menggunakan meteran, mulai dari tuberculum pubicum ke artikulatio sacroiliaca. Panjangnya adalah 13 cm. Saya akan menjelaskan bidang luas panggul, bidang dengan ukuran yang terbesar. Bidang ini terbentang antara pertengahan simfisis pubis di sini, tapi di bagian belakang, dan di pertengahan acetabulum. Acetabulum di sini, pertengahannya di sini, tetapi di bagian belakang sini, dan pertemuan antara ruas sakral 2 dan 3. Kita hitung 1, 2, 3 di sini. Bidang luas panggul tidak menimbulkan kesukaran dalam persalinan karena tidak ada ukuran yang kecil. Bidang luas panggul ada dua ukuran, yaitu ukuran muka belakang antara sini dan sini, antara di pertengahan ini dan sini di belakang simfisis pubis. Kita ukur, ukurannya 12,75 cm, dan ukuran melintang antara acetabulum, pertengahan acetabulum dan acetabulum sini. Ukurannya 12,5 cm. Kita ukur. Ukuran melintang antara pertengahan simfisis pubis dan pertemuan antara ruas sakral 2 dan 3 di sini dan di sini. Ukur ukurannya 10,5 cm. Bidang sempit panggul. Nah, bidang sempit panggul biasa disebut dengan bidang tengah panggul. Nah, bidang ini dengan ukuran-ukuran terkecil, memiliki titik yang pertama yaitu di bawah simfisis, yaitu di sini, dan kedua spina isiadica. Nah, di sini. Ini kedua spina isiadica, dan yang ketiga memotong sakrum. Nah, yang terletak di sini, sakrum di sini, kurang lebih 1 hingga 2 cm di atas ujung sakrum sini. Nah, dan untuk mengukur muka belakang itu, kita mengukurnya dari bawah simfisis tadi sini ke kedua spina isiadica. Nah, dan untuk mengukur diameter sagittalis posteriornya itu bisa dilihat dari sakrum sini ke pertengahan antara spina isiadica. Ini pertengahannya di sini dan sakrumnya itu di sini, terletak di sini. Dan saya memperoleh hasil sebesar 5 cm. Kesempitan pada pintu bawah panggul itu biasanya disertai kesempitan bidang sempit panggul. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul itu bukan satu bidang, namun terdiri atas dua segitiga dengan dasar yang sama. Segitiga dengan dasar yang sama yaitu garis yang menghubungkan kedua tuber isiadikum kiri dan kanan, yaitu tuber isiadikum kiri dan kanan. Dan ini adalah segitiga dengan dasar yang sama, yaitu ini. Ini adalah segitiga dasar, dan puncak dari segitiga belakang adalah ujung oskarium, dan sisinya adalah ligamentum sacrotuberosum kiri dan kanan. Dan segitiga depan
dibatasi oleh arcus pubis. Baik, untuk ukuran-ukuran ketebalan panggul yaitu yang pertama ukuran muka belakang, yaitu dari tepi bawah sipisis ke ujung sakrum. Jadi kita lihat berapa panjangnya. 11,5 cm. Dan ukuran melintang antara tuber isiadikum kiri dan kanan sebelah dalam. Jadi ini adalah ukuran melintang. Untuk ukuran melintang panjangnya 10,5 cm dan diameter sagittalis posterior yaitu dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang. Jadi ini ukuran melintang dan ini sakrum, dan untuk pertengahan ukuran melintang yaitu yang di sini yang saya tunjuk. Jadi untuk pengukurannya adalah hasilnya yaitu diameter sagittalis posterior adalah 7,5 cm. Baik, Jelaskan bagian hold. Nah, bagian hold adalah bidang hayalan dalam panggul yang digunakan untuk menentukan seberapa jauh bagian depan anak atau janin turun ke dalam rongga panggul. Pembagian bidang hold itu ada 4. Yang pertama, hold 1. Nah, baik untuk hold 1. Nah, letaknya itu sama dengan pintu atas panggul. Nah, pintu atas panggul itu dibatasi oleh ini. Ini adalah promontorium, terus ini sayap sakrum, terus ini adalah linea illuminata, terus ini ini adalah superioritas pubis, terus yang ini adalah simplicis pubis. Selanjutnya untuk bagian hold 2. Nah, bagian hold 2 ini letaknya sejajar dengan hold 1 melalui tepi bawah simplicis. Jadi untuk letak kepala bayi saat keluar itu di sini. Jadi sejajar dengan hold 1 melalui tepi bawah simplicis ini. Terus untuk hold 3 itu sejajar dengan hold 1 melalui spina ischiadica. Ini spina ischiadica itu di sini. Di sini. Itu sejajar dengan ini. Nah, untuk hold 4 itu sejajar dengan hold 1 melalui ujung os coccygeus. Os coccygeus itu ada di sini. Jadi sejajar. Nah, tadi belum dijelaskan untuk hold 1. Jadi hold 1 itu sama dengan pintu atas panggul. Jadi kalau untuk hold 1 itu dia ada di sini. Ada di sini. Di sini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.